Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang buta yang sejak lahir. Maka ia menghadap ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya seperti pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari yang waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, dia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena engkau telah memelekkan matamu, maka apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Sejenak berusaha untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini dibagikan kepada kita. Bacaan pertama kalau kita dengar, kita urut secara baik, itu berbicara tentang pemilihan Raja Daud untuk menggantikan Raja Saul. Tuhan mengutus Samuel untuk memilih anak-anak Isai 7 orang untuk kemudian menggantikan Raja Saul. Cerita ini menarik bahwa ketika Samuel tiba di rumah Isai, ada 7 anak Isai, mulai dari yang pertama tampil tapi kemudian tidak masuk kriteria. Samuel akhirnya juga bingung, ini 7 orang ini kira-kira yang mana yang terbaik. Kemudian dia bernubuat kepada Tuhan dan Tuhan berikan satu awasan. Ingat bahwa manusia lihat itu yang standarnya yang rupawan.
tapi saya melihat yang tersembunyi yang di hatinya. Dengan awasan ini akhirnya Samuel kemudian melihat, tapi dari 7 orang itu 6 orang lewat, hanya satu yang tersisa yakni Daud yang kebetulan jaga kambing domba. Lalu kemudian dipanggil dan kemudian Tuhan bilang ini dia sudah. Dari poin pertama ini kita kemudian belajar bahwa keimanan kita tidak diukur dari sebatas hal-hal yang tampak lahiriah, tapi hal-hal yang tersembunyi. Tuhan melihat jauh lebih dalam, yakni disposisi batin manusia. Maka di sini mengajarkan kepada kita bahwa iman tidak diukur dengan hal-hal lahiriah, tapi iman diukur dari hal-hal yang batinnya yang tersembunyi. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Saul menolak dan kemudian tidak taat kepada Allah. Kemudian Tuhan memilih Daud menggantikan. Ini menarik karena ini mau menunjukkan bahwa jabatan pelayanan, kebesaran yang saya dan Bapak miliki itu bukan hak, itu bukan dinasti, tapi itu pemberian, itu anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan, Tuhan akan ambil dan kemudian berikan kepada orang lain. Pesannya untuk kita, jangan sia-siakan kebaikan Allah, jangan sia-siakan kebaikan sesama. Kepercayaan itu mahal. Ketika kita salah gunakan, maka Tuhan akan ambil dan berikan kepada orang lain. Poin yang ketiga, Saul gagal dalam memimpin bangsa Israel. Kemudian Tuhan sekali lagi pilih Raja Daud untuk menggantikan dia. Mau mengingatkan, mau mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan Raja Saul tidak bisa membatalkan rencana Allah. Tuhan kemudian pilih Daud untuk karya keselamatan, untuk kebaikan banyak orang. Demikian pun dalam kehidupan kita, kegagalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah menggagalkan rencana Allah untuk di hari-hari yang akan datang. Poin yang keempat, ingat tadi Daud dipanggil ketika dia menggembalakan kambing domba. Pekerjaan yang sangat kecil dan sederhana. Mungkin di mata banyak orang itu pekerjaan tidak ada nilai, tapi justru itu jadi jembatan untuk Daud mendapatkan satu kepercayaan yang lebih besar. Ingat Bapak Mama, pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita lakukan dalam hidup mungkin nilainya sepele, tapi sebenarnya itu persiapan supaya Tuhan berikan kita kepercayaan yang lebih besar. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil. Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, akan juga setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir, ingat bahwa setelah Daud dipilih, sebelum dia diutus menjadi raja, dia diurapi. Ini mau menunjukkan bahwa pelayanan kita tidak diukur dengan kehebatan kita, kemanusiaan kita, tapi kehebatan kita diukur ketika kita mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan membimbing kita dalam tugas dan pelayanan kita. Bacaan kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, panggilan untuk menjadi anak-anak terang, bukan hanya untuk tinggal di dalam terang, tapi menjadi terang itu sendiri. Menjadi terang itu sendiri berarti kehadiran Kristiani, kehadiran yang memancarkan wajah Allah, wajah Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dengan apa? Berbuat baik, keadilan dan kebenaran. Pertanyaannya, apa itu gampang? Tidak gampang. Maka butuh dua hal. Hal yang pertama, pertobatan. Maka Rasul Paulus bilang harus bangun dari tidur. Jangan tergila-gila, jangan terasa aman dengan dosa-dosa. Orang harus bersedia tinggalkan manusia lama dalam kemalasan dan bangkit sebagai manusia baru. Dan yang kedua, gunakan waktu sebaik mungkin. Waktu bukan hanya kronos, rentetan peristiwa, tapi waktu adalah kairos. Orang Eropa bilang time is money. Waktu adalah uang. Dalam konteks iman, waktu adalah rahmat. Hanya manusia yang berhasil dalam hidup yang gunakan waktu dengan baik. Maka masa prapaskah bukan saat kronos, bukan hanya 4 masa prapaskah yang kita lewati dengan percuma, tapi waktu kairos digunakan secara baik untuk berbuat hal-hal yang berkualitas, yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk sesama kita.
Sedangkan bacaan Injil ada 4 hal yang menjadi renungan kita. Yang pertama, anggapan orang-orang yang ortodoks bahwa sakit ada hubungan dengan dosa. Bayangkan kita batuk flu, pastor, ini pasti dosa berat. Sudah sakit, dihakimi lagi, dicap lagi sebagai pendosa. Maka tidak heran ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang sakit, dia memiliki metode penyembuhan. Yang pertama, metode penyembuhan bagi, pulihkan dosamu sudah diampuni. Supaya orang itu dia merasa bahwa dia tidak beban, karena dia sudah sakit, dia dicap sebagai pendosa. Baru kemudian penyembuhan fisik. Menarik hari ini ketika sudah sakit, ada klaim, ada polis, ini dia yang berdosa, atau orang tua yang berdosa. Tuhan bilang tidak ada hubungan antara dosa dan sakit. Dia mau sakit, dia sakit. Tapi perlu diingat bahwa ada 2 hal yang ditegaskan di dalam penderitaan, yang kuasa dan kasih. Mujizat penyembuhan orang-orang sakit menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Dia punya kuasa untuk merubah masa depan kita. Yang tadinya bukan tidak mampu melihat, tapi Tuhan rubah, bisa melihat. Itu berarti Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Yang kedua, kasih. Tuhan menunjukkan bahwa dia peduli dengan hidup kita. Pas adalah rasa peduli Allah dengan kita sampai dia rela mati di atas kayu salib. Maka penderitaan memiliki nilai pedagogis, nilai pendidikan untuk kita. Itu pertama. Yang kedua, makna perutusan. Siloam tadi artinya diutus. Ini bukan satu arti kebetulan, tapi memiliki makna sejarah. Ya. Pada zaman Raja Hizkia abad ke-8 sebelum Masehi, di kota Yerusalem tidak ada mata air yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang di kota Yerusalem. Hanya satu mata air, namanya mata air Gihon. Itu dia mengalir dari lembah Kidron. Jaraknya kurang lebih 1,5 kilometer. Lalu kemudian Raja Hizkia memerintahkan orang-orang sama itu buat terowongan mengalir dari lembah Kidron masuk ke kota Yerusalem. Dan itu tidak gampang. Ada satu gunung batu yang tingginya kurang lebih 329 meter, panjangnya sekitar 335 meter. Itu harus dibor, harus dibelah. Air itu bisa mengalir dari lembah Kidron ke kota Yerusalem. Ini memiliki makna pesan perutusan. Siloam artinya dikirim dari lembah Kidron masuk ke kota Yerusalem. Memiliki makna perutusan. Kehadiran Kristian di saya dan bapak-bapak kita juga diutus untuk masuk seperti air Siloam, untuk menyejukkan, untuk menghidupkan. Lewat kehadiran kita orang bisa mampu melihat Tuhan dan mampu melihat sesat. Dan yang ketiga, kebutaan. Si buta tadi yang mampu buta secara fisik, tapi mampu melihat secara rohani. Mata rohaninya ada. Dia memang mampu melihat Tuhan yang ada di depan. Sebaliknya orang-orang Farisi memiliki mata fisik yang normal, tapi buta rohani. Tidak mampu melihat Tuhan yang ada di depan dan tidak mampu melihat penderitaan orang lain. Dalam konteks ini, saya dan bapak-bapak kita memiliki mata yang normal, tapi dalam mata rohani kita gagal, kita buta. Maka saya dan bapak-bapak di masa prapaskah butuh penyembuhan supaya kita juga mampu melihat. Bukan hanya mampu melihat secara fisik, tapi mampu melihat secara rohani. Dan yang terakhir, seperti Siloam menampung semua orang, seperti Yesus menampung melihat semua orang tanpa membeda-bedakan. Kehadiran kita sebagai gereja adalah kehadiran untuk menampung semua tanpa kecuali. Ya, itu 4 hal yang kita terima dalam bacaan itu.